Nah saudara, mari kita masuk pembahasan kita yang pertama, yaitu memiliki roh takut akan Tuhan. Atau kata lainnya, we honor or respect. Kita menghormati atau kita segen sama Tuhan. Takut di sini bukan takut dihukum Bapak Ibu. Takut di sini seperti saya menghormati Pak Edi, saya menghormati istrinya, saya menghormati Ibu Yayu dan anak-anaknya. Bukan karena dia anak-anaknya ada bocil, kita toyor-toyor gitu. Kita respect, kita hormat. Ini takut di sini Bapak Ibu Saudara. Saya hormat sama Pak Sandi, saya hormat sama Tante Indri, saya hormat sama Cieng, saya mulai hormat sama Ibu Titi. Bukan karena something, tapi memang kita punya kegentaran sama Tuhan. Dia sumber kehidupan kita, Dia sumber pertolongan kita. Waktu kita sakit Tuhan yang sembuhin kita. Waktu kita miskin gak punya apa-apa, rekening ancur-ancuran, Dia yang berkatin kita. Maaf dipakai bahasa ini, bodohlah kita kalau kita gak hormat sama Tuhan. Saudara dan saya gereja ini harus punya roh takut akan Tuhan. Selalu saya katakan, kalau hanya buat saudara kaya raya, terkenal, semua berkecukupan, itu sangat gampang buat Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini, orang-orang yang gak punya roh takut akan Tuhan, lagi berkeliaran di seluruh dunia dan di sosial media. Yang ditonjolkan adalah kemapanannya, kekayaannya, jabatannya, kemewahannya, dan kearogansiannya. Kita gak pernah lihat value takut akan Tuhan Bapak Ibu. Saudara gak akan menemukan itu sama orang dunia. Orang-orang Kristen yang gak punya roh takut akan Tuhan ini berbahaya. Ujung-ujungnya mempermalukan Tuhan. Bisnismen, pejabat-pejabat yang gak punya roh takut akan Tuhan. Meskipun namanya Yohanes, meskipun namanya Immanuel, tetap dia koruptor, tetap dia korupsi saudara. Kalau dia punya roh takut akan Tuhan, meskipun namanya Joko, dia gak akan korupsi. Dia gak akan ambil uang rakyat Bapak Ibu. Karena roh takut akan Tuhan itu menahan dia untuk mengambil hak orang lain. Merugikan hidup orang lain. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pergi ke penjara, itu namanya Petrus, Immanuel, Yohanes, Yakobus, Zebedeus, itu narkoba semua Bapak Ibu. Kalau saudara pergi ke lapas, lihat nama-namanya deh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Zebedeus, Wahyu, semuanya nama rohani. Tapi mereka gak punya the spirit of fear of God gitu. Dia gak punya roh takut akan Tuhan. Suami-suami Kristen yang gak punya roh takut akan Tuhan itu sering cenderungannya nih manifestasinya, buahnya mengabaikan tanggung jawab kepada istrinya. Pasti selingkuh orang itu. Pasti kasar orang itu. Sebaliknya istri-istri Kristen nih ya, perempuan-perempuan Kristen yang sudah bersuami, kalau dia gak punya roh takut akan Tuhan, akan cenderung melawan sama suaminya, kurang ajar sama suaminya. Dengan banyak alasan, kan emansipasi, kan saya punya banyak duit, kan saya yang kerja. Muka suami ditunjuk-tunjuk. Manifestasi orang yang gak punya roh takut akan Tuhan, buahnya bisa kebaca saudara. Gembala, pendeta yang gak takut sama Tuhan, dia akan mengeksploitasi jemaat. Uang jemaat pasti akan diambil. Uang gereja pasti akan digunakan semau hatinya. Karena gak punya roh takut akan Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau dia punya roh takut akan Tuhan, dia gak akan ambil uangnya Tuhan. Dia gak akan eksploitasi kekayaannya Ko Edi, kemampuan Bu Yayu dalam memberi. Akhirnya ditek-tekin satu-satu Bapak Ibu. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Wah Pak Harjono duitnya banyak nih. Boleh nih gue jadi kaki tangan. Bu Mika duitnya banyak nih. Boleh nih. Orang yang kayak begini buahnya kelihatan Bapak Ibu Saudara. Saudara tidur. Saya ngomong udah keringetan saudara tidur. Jemaat nih ya. Kalau gak punya roh takut akan Tuhan nih, saya gak nyindir nih ya. Mungkin saudara rumahnya jauh kali ya, di Kalibata di mana gitu. Ibadah jam 10, jam 11 baru datang saudara. Pendeta khotbah, dia tidur. Dia main handphone. Buahnya tuh kelihatan saudara. Ini saya gak lagi menghakimi. Tadi saya doa sama Tuhan, Tuhan saya gak mau khotbah saya menghakimi siapapun. Saya mau khotbah saya agar jemaat ngerti. Jangan gak fair gitu loh. Waktu di depan pejabat, coba deh gini. Yang kerja siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang usaha siapa? Yang berbisnis. Nggak usah takut, saya nggak minta perpuluhan saudara. Yang berbisnis. Saudara pernah nggak ketemu orang yang ingin borong dagangan saudara? Dia datang, kok saya mau beli dong kok.
1.000 piece. Terus kok Edinya main handphone aja. Oh 1.000 piece. Tuh ngomong aja sama anak buah saya. Kira-kira mau beli gak? Jawabin saya, kira-kira mau beli gak? Darah saya udah naik nih. Kira-kira mau beli gak? Kenapa enggak? Enggak punya rasa hormat. Enggak punya rasa hormat. Enggak punya rasa respect. Enggak punya rasa respect, saudara. Nah Tuhan mau saudara punya rasa respect hari ini. Sebelum kita ngalamin kelimpahan Tuhan. Sebelum kita diberkati. Sebelum kita bahasanya kaya, fame. Pastikan kalian punya roh takut akan Tuhan. Laki-laki kalau gak punya roh takut akan Tuhan, matanya genit. Setuju gak cewek-cewek? Waduh, setujunya kayak kepahitan tuh. Setuju? Bener gak? Suami-suami Kristen kalau gak punya roh takut akan Tuhan, ngelihat cewek cantik dikit, matanya tuh genit. Belum aja sampai mati dia begini belum matanya. Kenapa tuh Bel? Pasti biar rasa deh. Genit saudara. Makanya ini yang Tuhan mau kasih buat kita. Sama-sama katakan dengan saya, kalau hanya kaya, gampang buat Tuhan. Kalau hanya berkat, gampang buat Tuhan. Kalau hanya sembuh, gampang buat Tuhan. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan ngeri, bahasanya nih saudara. Coba lihat kanan kirinya, jangan pandang saya dengan nafsu. Istri tuannya memandang Yusuf dengan ngeri, bahasanya. Ngeri saudara. Karena ada anak-anak, kita gak usah bahas itu yang terlalu dalam. Lalu katanya, lebih ngeri lagi nih saudara. Marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf, apa Bapak Ibu? Ini roh takut akan Tuhan. Coba cowok-cowok sekarang, ada cewek genit, Koko, Mas. Dia gak akan kayak Yusuf saudara. Dia akan bilang, makasih Tuhan berkat-Mu berlimpah atasku. Yang di rumah sudah kayak kandang banteng Tuhan. Koko. Udah dihalalin tuh barang saudara. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Gini ya, kita gak berbuat zina, kita gak selingkuh, bukan karena kita takut masuk neraka. Dengerin baik-baik, kita gak korupsi, kita gak ambil uang orang, kita gak simpan dendam, kita gak simpan benci, kita gak mau simpan kepahitan sama orang-orang yang udah fitnah kita, sama orang-orang yang udah ngelukai hati kita. Bukan karena kita takut dihukum Tuhan, tapi karena kita memiliki roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Coba kok Edi bilang sama istrinya, saya gak marah sama kamu karena bukan kamu ya. Bagus kok. Saya gak kasar sama istri saya bukan karena saya takut sama dia. Saya bisa injak batang lehernya dia. Tapi karena punya roh takut akan Tuhan. I love you sayang. Betul gak? Ambon nih. Ambon Tulen saudara. Alor lagi. NTT. Fix gak ada campurannya. Pure kecuali dari kakek ya. Model perempuan kayak lidi sebatang begini. Habis saya patahin saudara. Coba berdiri deh Ibu Gembala, coba. Maaf ya, tamu ngerasa roh hormat ya. Dulu waktu belum nikah, badannya kayak ijuk saudara.
tipis. Bisa saya patahin 5. Tapi kalau sampai hari ini dia gak pernah kena tangan saya satu kali pun. Bukan karena saya DKI dibawa ke tiak istri. Karena ada roh takut akan Tuhan. Katakan, amin. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk apa Bapak Ibu? Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur dan saudara, dosa itu setiap hari manggil kita loh. Dosa apapun bentuknya, mau korupsi kek, mau menyakiti hati orang kek, apapun namanya, dosa selalu mengintip. Tiap hari Yusuf dipanggil sama istri Potifar. Ucup, sini deh. Main dokter-dokteran yuk. Main udak-udakan yuk. Rumah kosong Cup. Ini rumah Potifar gede saudara. Ini untung gak dibahas secara gamblang ya. Tentang pakaian istrinya ya. Ada cowok umurnya masih ABG namanya Yusuf. Umurnya tuh 17 tahun sampai 20-an 30 lah kira-kira. Se-Alvin lah gitu. 26-an, Vin berapa Vin kamu Vin? 42. Berapa usiamu? 14. Iya. Datang tante-tante nih saudara, cakep. Apin. Main gendong-gendongan yuk. Apin kan masih kecil, nanti tante gendong gini deh. Ada istilah, kucing kalau dikasih ikan, dimakan. Tapi Yusuf punya roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya gak menghakimi. Salah satu hal yang sudah hilang hari-hari ini dalam hidup orang Kristen adalah roh takut akan Tuhan. Ada banyak gereja Tuhan ini udah kehilangan ini saudara. Ada banyak gereja Tuhan sekarang yang penting rame. Yang penting persembahan masuk, perpuluhan masuk. Gue gak mau tahu. Benar gak saudara? Bukan di gereja Indonesia, biar saya aman. Sono di ujung-ujung kulon sono. Sekarang ini udah banyak orang kehilangan roh takut akan Tuhan. Makanya gak heran tingkat perceraiannya tinggi saudara. Dan banyak didominasi orang Kristen. Dan gak heran ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga kehilangan roh takut akan Tuhan. Akhirnya melayani semau-maunya. Betul kita harus hormat sama gembala sidang. Kita harus hormat sama penatua dan lain sebagainya. Tapi yang pertama saudara dan saya harus takut sama Tuhan. Saudara melayani bukan karena dilihat gembala. Gak penting. Bukan berarti kita gak menghormati gembala sidang kita. Kalau saudara dapetin hatinya Tuhan, sampai anak cucu saudara akan diberkati. Kita harus saling menghormati, yes, amin. Tapi for the first, we should be honor. Kita gak ngelawan mami kita gak ngelawan koko kita, cici kita. Bukan karena kita takut. Karena kita mau menghormatin Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara harus punya roh takut akan Tuhan. Kalau enggak bahaya. Kita masuk saudara. 3 efek buruk ketika hidup kita enggak punya roh takut akan Tuhan. Saudara akan jadi pribadi yang sombong. Sombong segala-galanya. Kalau saudara enggak punya roh takut akan Tuhan nih, dengerin saya baik-baik nih ya. Dengerin saya baik-baik. Bangun tidur, saudara enggak akan berdoa. Betul enggak? Alasannya apa? Capek, badan merentek. Bangun tidur saudara gak akan doa. Bangun tidur saudara gak akan cari firman Tuhan. Gak akan saudara, gak akan. Handphone mana handphone, dami ungke. Saudara berangkat kantor gak akan pernah mungkin berdoa. Saudara mau buka toko, saudara gak mungkin berdoa. Saudara akan jadi pribadi yang sombong. Beneran deh.
Sama orang tua ngelawan, ngerasa diri udah hebat. Ngerasa diri udah bisa ngasilin 100 juta, 200 juta. Ayo dong Bapak Ibu jemaat Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Ini Pastor Misal saksinya nih saudara. Marah boleh, marah-marah ya gak boleh. Apalagi disertai membenci. Saya sering marah sama dia. Kalau pelayanan gak benar dia selalu saya marahin. Pastor Misal, Pastor Misal, Pastor Misal, sampai dia kapalan. Nanya istriku. Saya nanemin roh takut akan Tuhan ke seluruh staf gereja ini. Ke pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan aneh-aneh. Jangan. Kita gak aneh-aneh aja diomongin orang. Apalagi bikin aneh-aneh. Amin. Makanya kalau ada jemaat yang ngajak makan kita nih. Ngajak makan pelayan-pelayan. Pendeta Michelle, Saudari Melin, Ibu Gembala. Mereka semuanya respect sama Tuhan lewat saya. Jangan main-main ya. Saya usir kamu dari ruangan ini. Kalau lihat jemaat kaya dikit langsung dipepet. Gue jamin 1000% pasti gue usir. Karena tujuan kita bukan untuk menjadi kaya. Tujuan kita melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Masalah berkat gak usah pusing. Saya berdoa tiap hari sama Tuhan. Tuhan, beri hatimu Tuhan kepada jemaat-jemaat untuk mereka berlomba-lomba nabur di gereja ini. Saya gak mau minta dan saya gak perlu minta. Apapun taburannya, mau minyak kek, mau tisu kek, mau listrik kek, mau apapun whatever. Itu urusan dia sama Tuhan. Sampai anak cucunya diberkati, Tuhan gak akan berhutang. Tapi saya gak akan minta sama saudara. Saya gak akan lobby-lobby siapapun. Dan roh takut akan Tuhan yang sama ini turun atas mereka semua. Amin saudara. Orang yang gak punya roh takut akan Tuhan itu akan cenderung sombong saudara. Sombong deh. Mana saya masih berzina, masih oke kok, masih bisa hidup kok sampai sekarang, masih kaya. Bos, hidup bukan hanya bicara tentang kaya. Amin. Kaya gak bahagia buat apaan? Kaya suaminya di barat, istrinya di selatan, anaknya di timur buat apaan? Yang enjoy di rumah babu kita, pembantu kita. Tiap hari pencet pesan Gojek masuk. Bapaknya, ibunya kerja engkak-engkuk dari pagi sampai malam, nikmatin gak? Kagak, cuman mikir, duh stres nih, besok harus bayar tagihan 200 juta, aduh besok harus bayar cicilan 1 miliar dan sebagainya. Yang kedua, orang yang gak punya roh takut akan Tuhan, ini akan kompromi sama dosa. Gak apa-apa lah, kedip-kedip dikit gak apa-apa kan kok. Cuman kedip Bu Yayu. Kan gak pegang-pegang. Kedip udah oke, besok pegang-pegang. Wah bahaya nih. Orang akan kompromi sama dosa. Akhirnya orang korupsi saudara. Akhirnya hamba Tuhan jatuh dalam dosa karena dia gak punya roh takut akan Tuhan. Gak apa-apa lah, cuman ngerokok. Iya gak apa-apa sih, maksudnya nanti kamu sakit gitu loh. Tuhan tuh aware, Tuhan gak mau kamu sakit. Tuhan gak mau tubuh gini loh ya. Orang ngerokok pasti mati gak? Jawabin saya, orang ngerokok pasti mati gak? Orang yang gak ngerokok mati gak? Yang buat beda apa? Penaltinya beda. Orang yang ngerokok ketika nanti dia sakit, bekas rokoknya itu akan jadi trigger. Yang tadinya sakitnya cuman paru-paru, akhirnya kemana-mana. Halo? Bukannya, mana tunjukin ayatnya ngerokok dosa, it's not about sin or not sin. Halo? Akhirnya kita kompromi, gak apa-apa lah cuman segelas doang anggur. Nih, seringkali kita kepleset sama hal yang besar atau sama yang kecil? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Saya kalau ketemu teman-teman artis tuh ya, ulang tahun ya, bukan saya karena pendeta. Minumlah bro, minum tas. Bukan saya gak mau. Saya takut. Saya pernah bleeding saudara, saya pernah pendarahan gara-gara minum tiap hari. Ya terang aja minumnya tiap hari gak punya otak. Dari situ saya bilang saya gak mau Tuhan.
Saya nggak mau macem-macem hidup ini. Saya nggak mau. Yang ketiga, saudara, orang yang nggak punya roh takut akan Tuhan akan cenderung menghalalkan segala cara. Halal, haram, hajar. Yang penting punya iPhone 16 Pro Max. Yang penting punya istri. Yang penting punya suami. Mau ngambil suami orang kek, mau gangguin bini orang kek. Oh, karena papa lu gak suka, lebih baik lu gue hamilin duluan. Gimana? Oke jadi. Langsung nyanyi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya juga nyaut. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Bawa Roh Kudus lagi. Diam kamu. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bekerja dan menopang. Jadi dia tuh bayi. Saudara miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Sebelum saudara sukses, sebelum saudara kaya, sebelum kita punya gedung yang baru, takut akan Tuhan. Takut saudara. Beneran deh. Kalau saudara gak takut sama Tuhan, saudara gak bisa dipercaya. Saudara gak bisa dipercaya. Takut. Pelayan-pelayan Tuhan di sini miliki roh takut akan Tuhan. Pokoknya di gereja ini gak laku lah. Jilat-jilat gembala, jilat-jilat pendeta, gak laku. Gembala kita Tuhan Yesus. Amin. Gembala kita Tuhan Yesus. Kami hanya dipercayakan untuk melayani. Makanya teman saya Riki, kita pernah berantem kan Ki? Bukan berantem pukul-pukulan kan? Pernah ngeblok saya kan? Di blok pendeta Bapak, ngajar dia. Tapi saya bilang sama Ki, gue temen yang akan terima lu apa adanya. Di saat orang pergi ninggalin lo, gue akan setia sama lu. Waktu dia bilang, bro, saya balik lagi, udah dibuka nih blokirnya nih. Orang kalau punya roh takut akan Tuhan, dia gak akan milih-milih orang. Amin. Di sebelah sini tidur ya. Coba ingetin kanan kirinya, takut akan Tuhan ya. Orang kalau gak punya roh takut akan Tuhan nih, dikepot sedikit mobil, hei! Monyet lo! Anjing! Gak tahu siapa gua. Tuh. Tapi kalau orang punya roh takut Tuhan, walaupun teriak sama-sama teriak, hei! Haleluya! Dia bahasa roh langsung, sigur bahasa. Ya Sam. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat Tuhan.